Mereka melihat ke berhalanya. Akhirnya mereka memakan roti tersebut, berhalanya sendiri. Ya. Jadi la ilaha illallah adalah pengakuan dan keyakinan, penetapan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, diibadahi dengan benar apapun itu. Tidak menyembah malaikat, tidak menyembah nabi, tidak menyembah orang-orang soleh, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah patung, tidak menyembah jin, tidak menyembah pohon, tidak menyembah yang lainnya. Makanya itu kalimat syahadat khusus untuk orang Islam. Kita nggak membicarakan agama lain ya. Itu lakum dinukum waliyadin. Kita hormati, kita hargai gitu. Tapi orang Islam ketika mereka masuk Islam harus asyhadu alla ilaha illallah. Mereka harus bersaksi bahwa tidak ada yang disembah, yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadah, entah itu berdoa, entah itu berharap, entah itu menyembelih, apapun bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Allahu la ilaha illahu. Ini yang pertama. Al-Hayyu Al-Qayyum. Di antara nama Allah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Artinya kehidupannya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit. Al-Qayyum, yang mengurus dirinya sendiri dan mengurus yang lainnya, tidak membutuhkan kepada siapapun. Ya. Sehingga para makhluk tenang, punya Rabb yang Al-Hayyu Al-Qayyum. Para makhluk tenang. Kita semua merasa nyaman. Kita punya Allah yang Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Allah Al-Hayyu yang maha hidup, yang tidak mati. Oleh karena itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah meninggal, beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Ketika sebagian sahabat goncang dengan kematian Rasulullah, maka beliau mengingatkan, siapa yang menyembah Muhammad, ingatlah, jangan pernah lakukan itu, karena Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Engkau akan meninggal, mereka juga akan meninggal. Semuanya akan meninggal. Ya. Siapa yang menyembah Rasulullah, maka beliau meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sehingga kita nggak rugi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah itu maha hidup, tidak mati. Al-Qayyum mengurus seluruh makhluknya. Makan mereka, minum mereka, apa yang mereka butuhkan dalam dunia mereka, akhirat mereka, Allah berikan. Ya. Allah mudahkan rezeki mereka. Walaupun di antara mereka bermaksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, Allah tetap kasih makan. Allah mudahkan akhirat mereka. Allah utus para nabi dan rasul. Allah turunkan Alkitab untuk membimbing mereka, menunjukkan mana jalan yang benar menuju surganya. Allah mudahkan semuanya.
Kemudian Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Di antara kesempurnaan Allah ya, yang maha hidup, la ta'khudhuhu sinah, tidak mengantuk. Ya, Allah tidak dijangkiti ngantuk, tidak dihinggapi rasa ngantuk, juga tidak dihinggapi tidur. Manusia hidup, tapi mereka ada ngantuknya. Bahkan dalam majlis taklim pun kadang-kadang mohon jangan tersingging ya. Pak Ustaz, ngantuk-ngantuk dalam kajian itu kan ibadah. Masya Allah. Tidur pun ibadah, luar biasa ya. Tentu tidak benar ya kalau dalam majelis ilmu tidur terus disebut ibadah. Kenapa? Karena bisa berbahaya, bisa salah paham, bisa kepotong. Ketika kita mengucapkan ya, jangan menyembah berhala, kalimat jangannya itu kelewat karena lagi ngantuk gitu ya. Menyembah berhala, wah harus menyembah berhala gitu. Jangannya kelewat karena ngantuk. Jadi kalau menuntut ilmu justru tidak boleh ngantuk, harus fokus ya agar sempurna pemahamannya ya, apa yang kita dengar tersebut. Bahkan ngobrol pun tidak boleh. Kenapa? Karena akan mengalihkan perhatian. Ya, ketika ada yang ngobrol atau ngajak kita ngobrol, yang tadinya fokus tiba-tiba tadi kelewat lagi yang tadi itu. Fokusnya bisa kelewat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk. Mengantuk itu pendahuluan sebelum tidur. Dan tidak tidur. Kalau udah tidur, manusia tidur, maka itu seperti orang mati. Bedanya hidup lagi. Gak sadar apa yang terjadi di sekitar. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk, tidak sama. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Menjaga ya seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hakikatnya kita semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak punya Allah, keluarga Bapak juga punya Allah, harta Bapak punya Allah. Kapan Allah mengambilnya, kita harus apa Pak? Protes? Kan milik Allah, ya kita harus menerima. Ketika Ummu Sulaim anaknya meninggal dunia, beliau mengatakan, jangan bilang dulu ke si bapak ya, Abu Thalha, biar aku aja yang masih tahu. Bapaknya datang, disambutnya, dilayaninya, makanan, minuman, sampai kebutuhan biologisnya. Setelah itu ngobrol. Kalau bahasa kita pi atau bi atau beb ya, menurutmu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa
وعلى آله الأزكياء وعلى أصحابه الأتقياء وعلى من اتبع هداه إلى يوم الجزاء أما بعد. Jamaah Masjidil Hijrah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebahagiaan yang sangat besar di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak dikumpulkan oleh sedikit pun kepentingan duniawi, tetapi kita semua dikumpulkan untuk kepentingan akhirat kita, untuk masa depan kita. Kita tidak berkumpul karena di sini ada pembagian sembako. Kita tidak berkumpul karena di sini ada pembagian amplop. Tetapi kita berkumpul karena sama-sama ingin menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Semoga kita semua yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mengkaji mutiara faedah dari ayat kursi. Siapa yang tidak kenal ayat kursi? Setiap kita pasti sudah akrab dengannya, sering membacanya, maka akan lebih baik lagi kalau kita juga semakin mengenal kandungan yang ada di dalamnya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Ayu ayatin a'dhamu fi kitabillah?" Ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran? Qal ayatul kursi. Kata Ubay bin Ka'ab, ayat kursi wahai Rasulullah. Fadaraba ala sadri wa qal liyuhannitha al-ilm ya Abal Mundhir. Maka Rasulullah pun sangat senang dengan jawaban itu dan setuju. Sambil menepuk dada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wahai Abu Mundhir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki." Jawabanmu itu betul banget. Tidak ada ayat yang lebih agung dalam Al-Quran melebihi ayat kursi. Ini diantara keutamaan ayat kursi yang akan kita kaji bersama insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala setelah berfirman, setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kata sebagian ulama, ayat kursi ini memiliki sekitar 10 frasa kalimat, 10 pembahasan. Walaupun tentunya banyak faedah, tetapi agar mudah setidaknya ada 10 poin begitu. Kalimat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa hu. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Siapa Allah? Allahu la ilaha illa hu.
Allah adalah zat yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Ya, ini kalimat syahadat yang harus diucapkan ketika seseorang masuk Islam. Apa makna dari la ilaha illahu atau la ilaha illallah? Ketika Rasulullah mengumpulkan karib kerabat, saudara-saudara di padang, ya, di Bukit Sofa, antara Sofa dan Marwah di bawah. Nah, ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Beliau berdiri di Bukit Sofa, memanggil saudara-saudaranya. Untuk apa? Mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Orang-orang yang diajak bicara oleh Rasulullah adalah orang-orang Arab Quraisy, keturunannya Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang yakin Allah itu satu, yakin juga Allah itu pencipta langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan, mereka akan menjawab Allah. Mereka diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal mereka yakin Allah pencipta. Mereka protes enggak, Pak? Mereka menerima atau menolak? Ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, menolak. Dalam surat Shad ayat yang kelima, Allah menyebutkan perkataan mereka ketika diajak itu, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia, Muhammad SAW, kata mereka, menginginkan sesembahan kita cuma satu? Ini sesuatu yang mengherankan. Selama ini sesembahan mereka tidak satu. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan sesembahan yang lainnya. Yang berhala itu jumlahnya ratusan. Ketika Fathu Mekah, di dalam Ka'bah saja itu ada 300-an berhala. Ketika Fathu Mekah, ya, ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah, itu Rasulullah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala itu 300-an. Bahkan mereka itu mudah banget menjadikan sesuatu berhala, sampai roti pun di antara mereka ada yang menjadikan berhala.